Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Perkenalkan, nama saya Septian Usman, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi semester 3 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang NetBeans, pengenalan tentang IDE atau Integrated Development Environment NetBeans 5.5.1. Nantinya NetBeans ini akan kita gunakan sebagai IDE untuk kita gunakan untuk membuat program bahasa Java. Sebelumnya, apa itu NetBeans? Jadi NetBeans itu merupakan suatu serambi pengembangan perangkat lunak yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Serambi pada NetBeans itu pengembangan suatu aplikasi dapat dilakukan dimulai dari setelah perangkat lunak itu memudar bernama modules. Semula aplikasi NetBeans IDE ini diperuntukkan bagi pengembangan dalam Java. Nah, untuk pengertian IDE itu sendiri, yaitu IDE dikatakan sebagai aplikasi perangkat lunak yang menyediakan fasilitas lengkap yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Suatu IDE ini setidaknya memiliki fasilitas-fasilitas diantaranya editor, compiler, linker, dan debugger. 1. Editor. Fasilitas ini digunakan untuk atau berguna untuk menuliskan suatu kode atau fungsi-fungsi yang dapat diterjemahkan oleh mesin komputer sebagai programming. Yang kedua adalah compiler. Fasilitas ini digunakan untuk menjalankan bentuk kode program yang dituliskan di editor dan mengubah dalam bentuk binary yang kemudian disampaikan atau ditampilkan sesuai perintah-perintah kode mesin. Yang ketiga adalah linker, yaitu fasilitas ini berfungsi untuk menyatukan data biner dari beberapa sumber kode yang dihasilkan penyusun sehingga dapat data binary itu tersebut menjadi suatu kesatuan dan menjadi program. Jadi yang keempat itu debugger, yaitu fasilitas ini berguna untuk mencetak dan mengetes jalannya kode program untuk mencari atau mengebak kesalahan dari program tersebut. Pertama, yang akan saya jelaskan yaitu cara menginstal NetBeans itu sendiri. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkah instalasi NetBeans-nya. Yang pertama itu pastikan JDK itu 1,5 atau lebih sudah terinstall. Jadi JDK atau Java Development Kit itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kompilasi dari kode Java ke bytecode yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh GRE. Nah, karena kita sekarang sudah berada di era tahun 2020, maka kita sudah tidak menggunakan JDK 1,5 lagi. Setidaknya kita atau sekurang-kurangnya kita menggunakan JDK versi 8 bit ke atas. Jadi, sebelum kita menginstalasi NetBeans, maka kita harus sudah mempunyai atau punya JDK yang sudah terinstall di dalam komputer kita itu sendiri. Dan dengan kata lain, lebih dahulu kita harus menginstal JDK. Menurut saya, atau saran lebih baik, kita menginstal JDK 8 bits ke atas, karena itu sudah yang terbaru atau lebih bagus versinya, supaya kita tidak terlalu susah untuk menjalankannya. Jadi setelah sudah terinstall, maka kita sudah dapat membuka NetBeans-nya itu sendiri. Akan tetapi, jika kita membuka Java, maka kita akan membuka IDE. Sebenarnya di sini kita ada banyak IDE untuk Java. Akan tetapi di sini kita masih akan menginstal NetBeans IDE. Pada umumnya, NetBeans yang terinstall di laptop atau komputer itu sekarang menggunakan versi 8.0 atau lebih dari itu sendiri. Namun, NetBeans terbagi beberapa versi, bukan hanya 8.0.
Jadi terserah kalian menggunakan versi yang mana, namun tampilannya tetap sama. Setelah kita melakukan menginstal itu, maka kita akan harus mengeceknya terlebih dahulu apa sudah bisa dijalankan atau belum. Untuk cara mengeceknya itu kita lihat dulu apa sudah muncul di desktop atau belum. Jika sudah, kita coba run dan jalankan, itu sudah bisa. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah membuat project baru. Yaitu langkah pertama itu kita start NetBeans IDE. Terus yang kedua, pada IDE pilih file, new project, general pada kategori dan pilih Java application pada project seperti gambar di pokoknya pilih kategori lalu dan Java application pada project. Yang keempat itu pada jendela name dan lokasi pada file project name, ketikkan project awalan. Pada field create main class, ketikkan project awalan. Project awalan digunakan untuk nama package dan project awalan digunakan untuk nama kelas. Berikan tanda checklist pada set as main project. Yang kelima, klik finish. Project yang baru telah dibuat dan dibuka pada IDE. Komponen-komponen yang terlihat pada IDE itu sebagai berikut, yaitu pertama, jendela project yang berisi tampilan dari file-file yang terdapat dalam project yang akan dibuat itu, seperti file sumber pustaka dan lain-lain. Yang kedua adalah jendela source editor dengan file yang akan terbuka. Yang terbuka adalah project awalan Java. Jendela output yang berisi keluaran dari program saat program telah dikompil ataupun dijalankan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pengenalan variabel. Variabel adalah bagian dari program yang digunakan untuk menyimpan data. Sebagai tempat menyimpan data, variabel harus dideklarasikan, yaitu diberi tipe data, nama variabel, dan dapat juga diberi nilai awal untuk inisial. Aturan penulisan variabel ini dalam Java yaitu karakter pertama dimulai dari A sampai Z dalam huruf kecil atau A sampai Z dalam huruf besar. Tidak boleh diawali dengan bilangan 0, 1 dan seterusnya. Setelah karakter pertama dapat diikuti kombinasi abjad, underscore, dolar, dan bilangan. Yang kedua, tidak boleh menggunakan research keyword dalam Java. Research keyword itu maksudnya adalah kata-kata kunci yang sudah dikenal dalam Java. Contohnya meta. Kita tidak boleh menggunakan variabel meta karena memang di dalam Java itu sudah dideklarasikan atau sudah dikenal di dalam library-nya atau MIS-nya, kita kecuali menggunakan static. Tetapi karena static itu sudah ada dalam library Java, maka kita tidak boleh lagi menggunakannya untuk nama variabel. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan operator jadi tambah, kurang, sama dengan, per. Kemudian variabel di Java bersifat case sensitif. Itu artinya sudah ditentukan huruf besar dan kecilnya. Misalkan cara penulisan variabel tipe data nama variabel dan variabel tersebut bersifat case sensitif. Bersifat case sensitif artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan dalam pemrograman Java. Ini bisa kita buktikan jika melakukan praktik atau membuatnya langsung. Nah, kemudian untuk tipe data yaitu merupakan sejenis atau sifat data yang disampaikan dalam memori. Tipe data dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe data primitif dan tipe data referensi. Tipe data primitif yaitu merupakan tipe dasar yang digunakan untuk data tunggal. Tipe data primitif antara lain boolean, integer, short, long, char,
float, dan double. Dan kemudian tipe data referensi menggunakan tipe data bentukan yang berisi data sesungguhnya. Jadi mungkin cuman itu yang bisa saya rangkum dari tugas pengurawan visual kali ini. Untuk kekurangannya dan kelebihannya itu saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.